Hai sahabat Iluni FK83, salam sejahtera. Ikatan Lulusan Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran 1983 adalah wadah bagi dokter-dokter yang meluluskan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1983. Dalam rangka reuni 40 tahun kelulusan sebagai dokter, maka kami akan mengadakan serangkaian kegiatan yang antara lain adalah dalam bentuk edukasi kesehatan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, yang secara umum temanya adalah healthy aging, yang akan dibawakan oleh anggota-anggota ILUNI 1983 dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian, yang akan ditayangkan melalui podcast dan YouTube. Semoga acara edukasi kesehatan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tetap semangat dan sehat pada usia yang semakin bertambah, seperti kami. Terima kasih. Salam jumpa sahabat Iluni FKUI 83, juga penonton yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Masih dalam rangka peringatan kelulusan 40 tahun Iluni FKUI 83. Angkatan kita ya. Angkatan kita ya. Hari ini kita akan membahas topik yang pasti disukai banyak orang. Ya, karena apa tuh topiknya? Nah, itu dia. Usia boleh lanjut, tapi kulit tetap kinclong. Dan untuk itu kita akan mendapat masukan-masukan yang sangat berharga dari teman kita, yaitu Dr. Syahnaz Nadia Yusyar Yahya SPKK, ini teman saya, konsultan dan juga Master of Hospital Administration. Dan kita berjumpa Dokter Nadia. Salam jumpa. Halo, selamat jumpa Dokter Purnama. Kita biasanya manggil Dokter Puri ya. Iya. Terima kasih untuk introduction-nya. Ya. Jadi ya, Dokter Nadia kerjanya di FKUI RSM. Coba mungkin bisa diterangin gitu gimana? Ya, saya sebagai staf medis di kelompok staf medis Departemen bukan departemen ya, jadi KSM, dermatologi dan venerologi. Jadi itu kalau zaman dulu ya disebutnya kulit dan kelamin ya. Nah, jadi di situ banyak divisi kan. Nah, saya itu di divisi geriatri dermatologi, jadi khusus emang menangani kulit-kulit lansia 60 tahun ke atas, dan juga di divisi kosmetik dermatologi. Nah, tepat kan? Kita nih udah 40 tahun lulus ya, Dok ya? Iya, betul. Dan berarti usia kita udah di atas 60, udah geriatri nih kita. Betul. Tapi kalau melihat penampilan Dokter Nadia, teori dan praktek itu benar-benar sejalan. Lihat betapa awet mudanya dia. Siapa yang percaya 60 plus? Nah, kita minta tips-tipsnya dan sharing-sharingnya gitu, Dok. Iya. Silakan, Dok. Pada prinsipnya semua orang tuh emang pengen awet muda ya. Ya, Puri ya.
dan bukan hanya perempuan aja loh. Kalau zaman dulu kayaknya kan perempuan aja yang ngurusin kulit, tapi zaman sekarang laki-laki juga ya. Nah kita ini senang sekali ya bisa bertemu dalam rangka ulang tahun 40 tahun kelulusan kita. Nah sebenarnya kalau perkara orang pengen awet muda ya, pengen kulitnya bagus tuh udah dari zaman dulu loh. Gitu ya. Iya, dari zaman Alexander the Great itu 300 tahunan sebelum Masehi. Itu aja mereka udah pada nyari-nyari yang namanya Fountain of Youth ya, itu untuk mencari awet muda ya. Di Indonesia sendiri, kalau Puri udah pernah ke Candi Borobudur belum? Oh, udah dong. Udah kan? Di situ tuh kalau kita lihat reliefnya itu udah ada tuh kelihatan bahwa dari zaman dulu orang-orang tuh mencari resep-resep untuk awet muda. Juga bisa dibuktikan di yang namanya ada serat centini ya di daun lontar, itu udah kelihatan bahwa dari zaman dulu orang Indonesia juga pengen kelihatan awet muda. Nah, kemudian untuk mempertahankan awet muda itu juga dari zaman Romawi, Cleopatra tahu kan? Udah terkenal kan sama mandi susunya. Oh iya. Nah, itu supaya gimana? Supaya apa tuh? Supaya kulitnya halus, supaya kulitnya kinclong. Kemudian dia udah pakai celak dari zaman dulu, tapi zaman dulu celaknya bukan dari pensil alis ya. Ya, dari bahan-bahan alam gitu ya. Tapi prinsipnya dari dulu orang tuh udah berusaha untuk awet muda dan mempertahankan agar kulitnya tetap bagus ya. Kalau zaman sekarang istilahnya kinclong ya. Iya, karena kita kinclong. Iya. Gitu jadinya. Nah, ya jadi semua orang memang pengen awet muda sih ya. Ya, jadi sebetulnya Dokter Nadia apa sih itu sebenarnya cantik atau cakep itu? Ya. Nah, ya kan tadi untuk pengen awet muda, pengen juga cantik, pengen cakep ya kalau yang cowok. Nah, sebenarnya sih Puri ya, cantik itu bukan cuma dari kulitnya aja loh. Ya gitu, tapi yang paling penting kan emang inner beauty ya. Jadi kita dari dalam itu deh nomor satu ya. Jadi inner beauty itu bisa kelihatan kalau kita orangnya pede, orangnya juga baik hati, itu kan bahagia, konten ya merasa selalu bersyukur. Itu tercermin loh dari kulit kita, dari wajah kita ya. Jadi nggak mesti yang cantik dengan definisi orang-orang ya, tapi inner beauty itu juga udah bisa memperlihatkan kecantikan kita. Nah, tapi kalau dari segi fisik itu juga memang standarnya beda-beda, Puri. Nah, tergantung dari ras ya, kemudian bisa dari kultur, dari zamannya ya. Tapi soalnya cantik itu kan tergantung siapa yang lihat. Betul. Ya, jadi misalnya buat orang Dayak cantik itu yang kupingnya panjang-panjang gitu ya, Puri ya, terus pakai anting yang besar gitu. Untuk orang Afrika ya cantik itu yang bibirnya lebar seksi ya. Kalau artis yang terkenal itu namanya Lupita Nyong'o ya. Kalau buat orang Amerika ya mungkin seperti Angelina Jolie, Jennifer Aniston kali ya. Kalau untuk orang Indonesia, nah tuh ada tuh di slide seperti Raisa, Dian Sastro ya, itu yang itu definisi cantik berdasarkan untuk orang Indonesia ya, jadi beda-beda. Kemudian era zaman dulu ya mungkin tadi zaman Romawi cantik itu kayak Cleopatra ya. Kemudian ada juga yang zaman dulu yang terkenal tuh karena lehernya jenjang banget, Nefertiti ya. Ya, tapi kan kalau era sekarang orang dandan mukanya kayak Cleopatra mungkin nggak begitu cocok ya. Nggak dibilang cantik ya. Jadi setiap era tuh punya definisi cantik sendiri. Nah kemudian orang Tionghoa cantik itu Zhang Ziyi terkenal juga tuh, artis terkenal ya. Nah tapi setiap dekade itu juga punya its own beauty. Jadi setiap dekade jadi orang yang sama, misalnya kalau kita soalnya udah tua sih ya, kita jadi patokannya tuh Audrey Hepburn. Audrey Hepburn dia mau umur 20 cantik, 30 cantik, sampai dia udah umur 60 lebih juga tetap cantik ya. Cantiknya memang beda-beda, emang dia tambah tua tapi tetap cantik. Biarpun dia udah berkeriput, udah tetap kelihatan auranya ya. Mungkin tadi ada karena inner beauty-nya juga ya. Nah, tapi kalau secara scientific, secara rumus, itu ada rumusnya loh, Puri. Kalau orang bilang cantik, biasanya ini rumusnya dokter bedah plastik nih. Yang namanya cantik itu yang bentuk mukanya itu sempurna. Jadi jarak matanya, hidungnya, bibir dengan hidung, segala itu ada rumusnya. Itu memakai golden ratio. Nah itu kalau ingat rumus
zaman kita belajar matematik dulu, yang namanya phi, tahu nggak tuh? Ingat nggak? 22/7, ya kan? Phi kan? Ada simbolnya. Nah, itu kalau berdasarkan dokter bedah plastik sedunia nih, muka yang paling perfect itu untuk laki-laki itu namanya Rage Zhang, siapa tuh ya? Yang main film Bridget Stone itu, tahu nggak? Aku Rage Zhang Page. Nah, itu kata dokter bedah plastik itu dia mukanya itu sempurna banget. Kalau untuk perempuan, artis yang namanya Zendaya. Iya, jadi itu ya tadi itu jarak antara mata, hidung, bibir semua itu angkanya tuh di atas 90% lebih keakuratan. Nah, tapi kalau pasca bedah plastik, katanya nih kalau ya nih artis Korea nih, kalau Korea emang terkenal ya bedah plastik ya. Artis Korea tahu nggak, Buri, namanya Jisoo Blackpink. Pasti nggak ngikutin ya, udah ini apa namanya, beda generasi. Tapi ya itu kalau menurut apa namanya definisi, ada rumus yang namanya golden ratio, ya itu cantik tuh ada definisinya. Ya. Jadi tapi nih dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang penting tuh apa ya supaya bisa cantik, cakep? Oke. Gitu. Ya, nah yang penting itu kita harus menjaga tuh kulit agar tetap sehat. Ya, jadi kalau kulit sehat, jadi kan kelihatannya juga menjadi cantik dan apa namanya cakep ya. Nah, kulit sehat itu yang kayak apa sih? Kulit yang halus, warnanya rata ya, jadi nggak ada flek-flek-fleknya gitu. Terus kuat dan kencang, lembab ya, kemudian berisi ya. Kalau udah nggak berisi kan jadi peot ya. Saging ya. Nah, terus bebas dari penyakit kulit. Itu jadi itu yang namanya kita inginnya kulit kita sehat. Jadi bukan berarti kulit tuh harus putih ya? Enggak, bukan kulit putih, kulit sehat, kulit cantik tuh bukan kulit yang putih. Itu kan Tuhan itu kan maha adil ya, Puri ya, maha adil, maha tahu. Lah kita orang Indonesia yang tinggal di negara tropis, ya kulitnya nggak dikasih kulit kayak orang bule gitu, kita kulitnya sawo matang. Betul. Karena kita perlu pigmen, karena banyak matahari, ada pigmen itu untuk melindungi kulit kita, supaya tidak mudah terjadi kanker kulit. Jadi risiko kanker kulitnya berkurang. Nah, orang bule itu yang kulitnya putih Caucasian itu, mereka kan tinggal di negara 4 musim ya. Mataharinya jarang. Jadi ya mereka memang tidak perlu pigmen yang banyak-banyak. Nah, jangan dong kita orang Indonesia terus maunya kulitnya putih. Ya nggak cocok. Karena kita tinggal di negara tropis, nanti kita risiko untuk terjadinya kanker kulit akan meningkat. Jadi kalau kita mau apa namanya kulit sehat, kulit halus, boleh. Maksudnya itu memang yang tujuannya ya, targetnya. Tapi jangan targetnya adalah kulit putih. Jadi kulit tuh harus merata warnanya. Warnanya rata, iya, betul. Itu yang namanya kulit sehat. Ya, kulit sehat tuh maunya gitu ya. Cantik. Ya. Nah. Bahkan ya, kalau tadi orang Indonesia pengen putih, orang-orang yang bule itu, orang-orang Caucasian, dia malah pengen kayak kulit kita loh, pengen tan. Mereka tuh suka jemur di apa namanya, bahkan kalau lagi nggak musim summer, nggak musim panas, nggak ada matahari, mereka pergi ke salon tanning. Yang sebenarnya memang bahaya, itu meningkatkan resiko kulit. Jadi ya udah, kalau kita kulit sawo matang, kita pertahankan warna kulit kita, cuman pertahankan supaya tetap sehat. Ya, jadi tetap halus, warnanya rata tadi ya, seperti yang sudah disebutkan. Ya, soalnya orang Indonesia tuh sangat senang kalau kulitnya jadi putih. Nah iya, enggak. Gitu. Segala macam dia akan pergi untuk melakukan sesuatu. Iya, tapi enggak ya, itu bukan target yang mesti dicapai ya, karena tadi seperti saya bilang akan meningkatkan risiko kanker kulit. Jadi sekarang nih gimana nih caranya supaya tetap tampan, cantik, untuk mempertahankan tadi ya, mempertahankan awet mudanya, untuk mempertahankan kulitnya tetap sehat, supaya hasil jadi tetap cantik dan ganteng gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini kan terjadi memang proses penuaan, Buri. Sebenarnya proses penuaan terjadi sejak kita lahir ya, dari bayi itu proses penuaan terjadi. Nah, dan yang menjadi menua itu bukan hanya kulit saja, tapi juga organ-organ di dalam, ya livernya ya menua, ginjalnya menua, jantungnya juga. Tapi karena kulit itu paling luar, jadi paling kelihatan. Jadi kita pengen yang kelihatan itu tetap kelihatannya cakep ya. Penuaan sendiri itu ada 2 macam prosesnya. Jadi ada penuaan intrinsik, itu yang kalau istilah Betawinya dari sononya ya. Jadi dari dalam gitu. Jadi proses kronologis.
Kemudian ada penuaan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu terutama dipengaruhi oleh faktor matahari. Makanya kalau penuaan ekstrinsik itu suka disebut penuaan dini atau kadang-kadang disebut juga photoaging karena faktornya itu ultraviolet dari matahari. Nah, yang mana yang bisa dicegah? Kalau yang dari sononya, namanya juga dari sononya, itu nggak bisa ya karena terutama faktornya adalah genetik. Biasanya kalau ibu atau bapak orang tua kita awet muda, nah itu kita juga bisa awet muda ya. Maksudnya orang yang sama-sama umur 60 misalnya, yang satu kelihatan seperti 50, yang satu kelihatan kayak 60, yang satu kayak 70, ya itu ada faktor genetik. Tapi bisa juga ada faktor ekstrinsik, ya karena tadi terpapar sinar matahari yang berlebihan gitu ya. Nah jadi gimana sih mencegahnya? Nah, kalau ini untuk perawatan hari-hari ya, untuk perawatan hari-hari. Yang pertama itu yang ini wajib nih untuk semua orang nih, bukan hanya perempuan. Itu bersihkan muka ya, cleansing ya, jadi bersihkan muka. Setelah dibersihkan kita pakai moisturizer atau pelembab ya. Nah yang ketiga protection, artinya melindungi kulit dari sinar matahari tadi kan. Nah itu dengan memakai tabir surya. Yang keempat, nah ini tidak perlu dilakukan tiap hari, tapi kita sekali-sekali harus melakukan exfoliation atau pengelupasan itu untuk mengangkat sel-sel mati. Nah, kalau sudah terjadi tadi photoaging atau penuaan dini, nah itu mau nggak mau baru kita memerlukan treatment. Ya, jadi nggak semua orang perlu treatment loh. Itu hanya kalau diperlukan saja. Tapi kalau yang tiga itu basic itu cleansing, moisturizing, dan protection itu harus. Exfoliation itu nggak usah setiap hari ya. Kalau yang tiga tadi tiap hari, kalau exfoliating itu bisa tiap seminggu, tiap 2 minggu, kadang-kadang bahkan tiap 4 minggu ya. Dan kalau treatment itu hanya kalau dibutuhkan. Oke. Ya. Terus yang berikutnya gimana juga nih dok supaya tetap fit, kulitnya jadi tetap bagus gitu. Ya tadi ya cleansing itu kita tadi cuci muka setiap hari ya 2 kali sehari, pakai pelembab misalnya tadi setiap habis cuci muka kita pakai pelembab. Nah kemudian yang paling penting juga nih ya memakai tabir surya. Ya, tabir surya untuk protection tadi yang ketiga ya. Jadi setelah cuci muka pakai pelembab, kemudian pakai tabir surya. Nah, cara memilih tabir surya ini juga nggak sembarangan ya. Ini sudah berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdosky, bahkan juga dari FDA. Yang minimum kita harus pakai itu adalah yang itu untuk melindungi dari ultraviolet B ya. Tapi lebih bagus lagi kalau yang ada tulisan broad spectrum itu juga bisa melindungi dari ultraviolet A. Jadi bukan hanya SPF 30 tapi juga ada broad spectrum. Nah, kalau orang yang sering beraktivitas di air, nah seperti Dr. Puri kan sering diving ya, banyak kena matahari. Nah, kalau Dr. Puri itu harus pakai yang water resistant, jadi bukan hanya sunscreen biasa, tapi tambah cari yang ada tulisan SPF-nya di atas 30 itu minimum ya, lebih boleh, apalagi kalau lagi aktivitas diving segala, itu cari yang 50, kemudian ada tulisan broad spectrum dan ada tulisan lagi water resistant. Nah, seperti itu. Dan kalau orangnya cenderung berjerawat, cari juga tambahan lagi non comedogenic. Ya. Oke. Ya. Terus berapa banyak tuh harus dipakai dok? Berapa banyak? Nah, ini juga yang sering salah ya. Jadi kita nggak boleh irit-irit tuh kalau lagi pakai tabir surya. Biasanya orang bilang ini mahal nih. Iya mahal. Jadi pakainya dikit-dikit ya. Padahal nggak boleh. Jadi ukurannya kira-kira adalah 2 mg per cm persegi. Tapi kan repot tuh ya. Jadi segimana sih kira-kira? Ya kira-kira tuh kita ukurannya fingertip unit. Jadi satu ruas jari itu seperti ada di gambar itu untuk satu wajah. Kalau kita mau leher dan wajah 2 fingertip unit. Jadi dua ruas jari. Ya kalau kita mau pakai buat seluruh tubuh itu kira-kira ukurannya 1 sloki. Sloki yang buat minum itu kira-kira tuh 2 sendok teh deh. Ya 2 sendok makan. 1 sendok makan kan tuh 15 mili. Jadi kalau 2 sendok 30 mili. Nah itu kalau kita mau pakai satu badan. Kalau kayak Dr. Puri yang mau aktivitas di laut diving segala ya harus pakainya satu badan, bukan hanya mukanya aja. Jadi jangan pelit-pelit ya. Pakainya tadi 1 sloki atau 2 sendok makan. Oke. Nah jangan lupa lagi juga nih, sering lupa. Harus diulangi. Jadi bukan cuma sekali aja. Kita nomor 1 pakainya sebelum aktivitas. Jadi nggak langsung nih, Dr. Puri mau nyelam langsung pakai. 30 menit sebelumnya minimum.
Jadi 30 menit kalau misalnya bukan diver atau bukan aktivitas di ruangan, hari-hari pun kita sebelum berangkat keluar rumah 30 menit sebelumnya. Jadi kita biasain aja habis mandi kan cuci muka, pakai pelembab, pakai tabir surya. 30 menit kemudian baru pergi. Jangan pas mau keluar pintu baru pakai. Kemudian sampai di tempat bekerja atau aktivitas diulang lagi setiap 3 jam kira-kira. Itu yang seorang suka lupa kan, nggak diulang. Apalagi orang yang beraktivitas suka main golf, olahraga di luar, ya sekirain udah pakai sekali cukup tadi sebelum berangkat, ya enggak, main golfnya aja berapa jam tuh kan, dari pagi sampai siang biasanya kan. Nah itu diulang tuh. Ibu-ibu ke pasar, ya jangan lupa juga diulang tuh. Jangan cuma waktu berangkat di pasar sampai pakai ngobrol ya sama tukang jualannya seperti apa. Ya kalau udah lebih dari 3 jam dipakai lagi. Terus banyak juga yang nanya, aduh saya banyakan di rumah aja, perlu nggak sih? Gitu kan? Nggak keluar-keluar di kantor juga saya nggak keluar-keluar di kantor aja. Tetap perlu. Kenapa? Karena di rumah di kantor kan ada kaca juga, ada jendela. Terus zaman sekarang bahkan, depan laptop itu sinar inframerah itu juga bisa menyebabkan penuaan. Menyebabkan penuaan juga, penuaan dini tadi. Jadi walaupun dalam ruangan, ya bahkan lampu tertentu itu juga itu juga bisa bikin penuaan. Jadi walaupun dalam rumah aja tetap harus Jadi jangan lupa cuci muka ya, membersihkan muka, kemudian pakai pelembab dan pakai tabir surya. Ya. Dan tabir surya dok, saya mau nanya, ada tabir surya semprot, misalnya untuk pengulangan boleh nggak? Boleh, itu kan tergantung preferensi kita, lebih nyaman pakai apa, semprot atau mau pakai yang bentuknya lotion atau bahkan ada yang bentuknya stick ya, bentuknya stick seperti deodoran itu loh, itu juga ada ya, tapi ada yang nggak suka itu karena rasanya kayak pliket. Ya, yang penting tuh dipakainya merata pakai rata, diulang ya. Nah itu dia sebabnya banyak orang bilang, kenapa ya aku udah pakai tabir surya tapi mukaku tetap hitam. Iya, tetap hitam atau bahkan timbul flek, nggak rata gitu ya tadi karena pakainya udah nggak cukup, nggak diulang pula. Iya, cuma sekali doang. Iya, biasanya kesalahannya itu tuh Pur. Terus yang gaya hidup sehat gimana nih dok? Nah, kemudian juga kita harus tadi ya selain melindungi kita juga harus ada pola hidup sehat. Harus cukup minum air putih ya. Makannya juga harus yang seimbang, jangan lupa sayur sama buah, itu banyak vitamin C-nya ya. Kemudian istirahat juga cukup. Ya, rumusnya sih katanya minimum 8 jam sehari, dan 8 jam itu nggak harus terus-terusan loh. Boleh misalnya siang itu nap 30 menit, terus yang malamnya 7,5 jam, 7 jam. Jadi ya sekitar 7-8 jam ya gitu. Itu yang namanya istirahat cukup. Kemudian hindari stres. Gimana caranya? Yaitu tadi ya, punya hobi ya. Kayak Puri suka diving ya, jalan-jalan, ketemu teman-teman. Saya suka berenang ya, olahraga teratur. Jadi ya kemudian juga yang penting tadi ya pakai tabir surya itu termasuk udah dalam pola gaya hidup ya. Jangan juga merokok dan minum alkohol. Nah itu juga mempercepat penuaan tuh Pur. Nah itu kadang-kadang kita nggak ngerokok tapi kita masuk di ruangan yang sebenarnya merokok. Sama aja itu second hand smoker ya, itu juga bikin rugi tuh. Ya, saya biasanya ngomel tuh. Kalau kita udah nggak ngerokok, orang lain yang ngerokok lah. Ntar kita yang kena juga jadi early penuaan dini. Ya, jadi polusi itu padahalnya penyebabnya polusinya dari asap, juga misalnya di jalanan ya, juga polusi dari mobil itu juga termasuk ya. Walaupun tadi yang paling sering dari ekstensif itu sinar ultraviolet matahari, tapi seperti polusi dari asap mobil, dari rokok, segala itu juga termasuk faktor yang menyebabkan betul ya. Jadi mesti sering-sering jalan-jalan. Nah betul, ya. Ketemu teman-teman, ya. Hanya kayak kita reuni gini, ya, untuk menghindari stres, ya. Kita jadi happy. Iya. Jadi ini dibilang nih, mencegah penuaan dini itu ada 2. Yang pertama yang bisa tetap terjadi karena dari bawaan, tapi juga gaya hidup. Yeah. Nah sekarang juga kita kan perlu krim-krim wajah nih biasanya. Nah orang kan tadi si dokter bilang, dokter Nadia bilang cuci muka pagi dan 2 kali minimum pagi sore. Nah yang malam gimana nih? Kita perlu apa? Krim-krim apa? Gimana gitu? Ya.
Sebenarnya jadi gini nih, Bu, saya ceritain dari awal aja lagi ya. Jadi untuk perawatan wajah itu tadi kan ada cleansing, membersihkan wajah. Orang juga nanya, boleh pakai sabun nggak sih? Boleh ya, kalau kita nggak pakai make up yang harus dibersihkan, yang mengandung minyak yang nggak harus dibersihkan dengan cleansing cream, cuci muka pakai air sama sabun itu cukup. Ya, sekarang ada yang lebih praktis lagi yang namanya micellar water ya, jadi itu lebih praktis. Tapi kalau misalnya pakai makeup yang heavy ya kita perlu cleansing milk ya. Kemudian habis itu pelembab. Nah, pelembabnya yang Puri nanyain, sama nggak sih pelembab pagi sama malam? Beda ya. Pelembab malam itu biasanya lebih heavy, lebih thick, lebih kental daripada yang pagi ya. Jadi habis cuci muka pakai pelembab, kalau pagi pakai pelembab pagi, kalau malam pakai pelembab malam. Atau ada yang namanya day cream dan night cream. Kadang-kadang untuk lebih mempermudah produsen kosmetik itu membuat pelembab paginya yang sudah ada SPF-nya. Nah itu lebih praktis ya, jadi pelembab pagi yang ada SPF-nya. Tapi bisa juga enggak, bisa juga kita pakai pelembab, kemudian tunggu udah meresap sekitar 2-5 menit, 2-5 menit, kalau berasa udah meresap, baru setelah itu pakai tabir surya. Tapi kalau pakai krim malam, itu kita pilih merek mah apa aja juga boleh ya, tapi kita yang ada tulisannya night cream itu otomatis akan berbeda komposisinya dari yang day cream karena lebih kental. Kemudian ada juga yang nanya lagi, perlu nggak sih serum-serum segala gitu? Boleh aja ya, apalagi kalau misalnya udah mulai berkerut ya. Tapi ini tambahan ya, yang basic tadi hanya 3 itu. Tapi tambahan, mau pakai serum buat mata atau krim mata gitu, itu sih boleh aja, itu juga bisa bermanfaat. Terus katanya nih orang tuh suka bilang, aduh mesti pakai yang mahal, yang buatan luar negeri, atau yang harus buatan dokter spesialis kulit gitu. Kalau enggak bagus. Itu gimana kan? Itu sih hoax ya, nggak bener tuh ya. Jadi nggak harus buatan luar negeri, nggak harus yang mahal ya. Tapi sebenarnya memakai krim itu semacam kayak trial and error sih. Jadi kita cocok-cocokan. Banyak kok buatan-buatan dalam negeri yang bagus-bagus juga ya. Yang penting sesuaikan dengan kulitnya ya. Jadi kalau misalnya kulit berminyak atau kulit yang cenderung berjerawat, ya kita cari yang tadi ya non komedogenik ya. Kemudian kalau kulitnya kering, kita cari yang lebih banyak pelembabnya ya. Skincare itu sebenarnya untuk semua ya, untuk semua umur. Jadi bukan kalau kita udah tua dulu baru mulai kita merawat kulit ya. Dari muda udah terlambat tuh ya. Udah terlambat sih ya. Jadi dan juga bukan hanya punya yang gennya bagus tadi, yang ibunya awet muda, anaknya awet muda itu yang perlu dirawat ya, enggak. Semua orang perlu merawat kulit ya. Nah, supaya tadi kulitnya bisa bersinar, lebih cerah, kulitnya sehat ya, dan tidak terbatas di botol anti kerut yang mahal. Ya, tadi kan Puri nanya, harus mahal nggak sih? Enggak ya, nggak harus mahal ya. Untuk day cream itu tidak usah mahal ya. Nah ini tip belanja nih ya. Jadi kita mulai dengan tadi pelembab sama tabir surya yang sesuai dengan kulit. Kemudian kita coba dulu nih lihat hasil beberapa minggu ini untuk pemula nih, misalnya orang gimana sih cara mau pilih, kita pilih aja dulu ya yang sesuai sama kantong sama jenis kulit ya, kita pakai ya, kita lihat tujuannya apa nih. Kalau yang tadi masih muda-muda hanya perawatan aja, yang penting nggak ada reaksi alergi atau kulitnya gatal atau merah. Tapi kalau kita ada tujuan tertentu untuk sebagai anti aging, untuk menghilangkan flek misalnya, kita fokus dulu nih kita mau pakai apa sih, terutama untuk menghilangkan flek misalnya ya, kita beli krim yang bisa ada menghilangkan flek itu kita pakai setelah beberapa minggu ya, misalnya biasanya baru kelihatan hasilnya sih sekitar 4 minggu ya. Kalau misalnya ada perbaikan atau apa ya kita terusin ya. Atau yang paling mengganggu keriputnya. Nah kita cari anti aging yang bisa mengurangi kerut, biasanya ditulis kalau di situ ya. Yang over the counter nih yang bisa beli di tempat-tempat kosmetik atau bahkan di supermarket ya, kita pakai 4 minggu ada perbaikan, rasanya kulitnya enakan ya kita terusin. Nggak puas baru kita ke dokter spesialis kulit ya. Jadi nggak harus semuanya orang ke dokter spesialis, tapi nggak puas atau kita pengen itu sebenarnya bisa 4 sampai 8 minggu, malah kadang-kadang 12 minggu ya. Jadi kalau itu baru kelihatan hasilnya ya 3 bulan. 3 bulan masih belum puas juga nih, kayaknya fleknya kok bandel banget, nah itu baru ke dokter spesialis kulit. Tapi kalau enggak, ya bisa beli. Iya, dan yang produk-produk dalam negeri itu banyak yang bagus-bagus kok, nggak harus yang luar negeri. Jadi ya, jadi sesuaikan dengan
isi kantong juga sesuaikan harapannya. Ya, kalau misalnya fleknya itu yang udah banyak dan tebel, ibu bapaknya juga pada ada flek, jangan ngarepin juga itu akan hilang sempurna mulus seperti kulitnya artis-artis Korea itu ya. Nah, tapi kalau ngarepinnya misalnya dia berkurang ya, agak fading atau fadingnya samar, lebih samar ya. Nah, itu ya, jadi harapannya harus realistik. Terus jangan percaya sama promosi iklan yang bilang, wah kalau pakai krim ini dipakai dalam seminggu langsung kelihatan 10 tahun lebih awet muda. Nah, too good to be true. Nah, Nggak mungkin. Itu either bohong atau dia memakai bahan aktif yang bahaya, yang terlarang. Ya, biasanya kalau yang cepat jadi putih itu biasanya mengandung merkuri malah. Nah, itu bahaya banget tuh, efek sampingnya bisa sampai ke merusak ginjal dan segala macam. Jadi jangan mau yang instan yang dalam 10 hari 10 tahun lebih muda, nggak mungkin ya. Kemudian jangan juga tertipu clinically proven. Itu nggak sama dengan clinical trial loh. Jadi bukan berarti bahwa itu sudah dilakukan penelitian oleh dokter atau oleh farmasis misalnya, laboratorium ya. Clinical proven itu ya sudah dicobain misalnya ke 20 atau 30 orang ya. Oh ya, orangnya itu ditanyain gimana rasanya, oh rasanya enak, kulitnya jadi lebih moist, oh keruputnya berkurang misalnya. Tapi bukan berarti sudah clinical trial yang randomized, standar clinical trial, dibandingin sama orang yang pakai krim tersebut dibandingin dengan orang yang pakai krim yang nggak ada bahan aktifnya. Nah ya, itu biasanya testimoni ya. Jadi seperti itu. Dan juga tadi ya, sesuaikan dengan kantong Anda, nggak usah bilang yang paling bagus adalah krim yang harganya sekian juta. Lah, gajinya misalnya cuma sekian juta gitu. Masa kita mau habisin uang kita hanya untuk buat beli krim ya? Tetap banyak kok krim yang murah tapi bagus. Jadi ya. Oke, terus gini nih, kalau orang udah kadung nih, ada misalnya fleknya tebal, terus ada apa, terus dia kan harus melakukan ke dokter spesialis kulit untuk dapat tindakan atau obat yang khusus dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang dokter spesialis kulit itu akan lakukan? Iya. Baik, jadi kalau tadi udah coba-coba sendiri ya, hasilnya kurang memuaskan dan memang ada yang memerlukan tindakan tadi seperti ada flek, kemudian kerut yang nggak bisa hilang hanya dengan krim aja ya, jadi ingin melakukan treatment. Nah itu dokter kulit tuh bisa macam-macam nih ya, bisa mulai dengan hanya memakai krim khusus ya, tapi krim ini memang harus diresepin oleh dokter ya, jadi bukan krim yang tadi bisa beli over the counter ya, jadi memakai krim ya, jadi mulai dengan bahan-bahan topikal krim. Bisa juga dengan tindakan chemical peeling ya. Jadi dokter spesialis kulit akan melakukan tindakan chemical peeling ya. Kemudian masih belum puas juga, kita juga bisa memakai modalitas lain. Bisa dengan laser ya, energy based device ya. Ada macam-macam itu. Kemudian bisa dengan ada tindakan penyuntikan dengan neurotoxin maupun filler ya. Jadi sangat individual, Puri. Jadi tergantung apa sih masalahnya. Jadi case by case. Jadi nggak bisa semua orang sama. Ya. Jadi diskusikan dengan dokter spesialis kulitnya ya. Jadi apa sih tujuannya, pengen apa ya? Kemudian pengen lebih awet muda, tapi juga dengan budgetnya berapa misalnya ya. Jadi nggak semua orang sama ya. Jadi ya modalitasnya banyak ya, jadi tinggal didiskusikan saja. Nah ini juga mau ditanyakan sedikit dok. Ya. Sekarang nih anak-anak muda nih sering sekali ya, masih muda belum 40 bahkan mereka udah minta pico laser, minta ini, minta itu gimana tuh tanggapan dokter? Oke, nah sekali lagi itu kan tergantung tadi target kita apa ya. Kalau usia tadi nggak usah, jangan kan 40. Yang 20-30-an juga udah banyak yang minta di laser seperti apa. Nah, tanyakan lagi targetnya, tujuannya untuk apa ya. Jadi kalau memang kita diskusikan memang diperlukan ya, ya bisa saja ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lah kulitnya masih kencang, masih bagus, masih nggak ada masalah, nggak ada flek, nggak ada apa,
ya sebagai profesional itu juga akan memberikan saran bahwa ini belum perlu ya. Ya, jadi ini untuk tindakan harus ke dokter kan, Dok? Iya, Nggak betul. bisa ke salon-salon yang Ya, aja, jadi kan? kalau kita melihat kompetensi sebenarnya ya. Kalau kompetensi itu sebenarnya bukan karena persaingan ya, Dokter Puri. Oh, iya. Kompetensi itu ujung-ujungnya itu buat keselamatan pasien. Ya, Betul. kalau dalam hal ini bukan pasien ya, bukan untuk dia sakit sih, ya buat keselamatan klien lah ya. Ya, jadi yang kalau memang kompetensinya bukan berarti salon beautician itu nggak bisa ya, bisa aja kan, misalnya facial segala itu boleh ya. Kemudian dokter umum batasannya apa sih boleh melakukannya? Ya, itu yang dokter umum itu waktu sekolahnya di Fakultas Kedokteran apa kompetensi diajarkan ya, itu yang mereka boleh melakukannya. Kemudian dokter spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi dan venerologi ya, itu kita tadi mempunyai kompetensi yang tadi sudah disebutkan, melakukan injeksi neurotoxin, filler, tindakan laser ya, bahkan beberapa tindakan bedah pun ada yang kompetensinya dokter spesialis kulit dan kelamin. Tapi yang lebih advance lagi itu ada yang kompetensinya dokter spesialis bedah plastik. Ya, jadi kalau tadi udah udah dilakukan berbagai modalitas oleh dokter spesialis kulit dan kelamin dan merasa masih belum puas juga ya, masih sagging, masih apa, ya dia boleh pergi ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk misalnya facelift, atau hanya karena matanya aja yang turun bisa dilakukan blepharoplasty gitu. Jadi itu kompetensi dokter bedah plastik misalnya. Jadi ya sebagai orang awam, klien tadi atau pasien harus pintar-pintar juga ya untuk untuk memilih pergi kemana ya. Jadi yang sesuai dengan bukan untuk nakut-nakutin atau untuk ini persaingan nih dokter spesialis kulit dan kelamin dan dokter so-called dokter kecantikan gitu, tapi enggak ya. Ini akhirnya ujungnya adalah buat keselamatan pasien. Itu yang penting ya. Ya. Nanti nyesel gitu. Betul. Ya. Oke, jadi mungkin kita selesai. Saya buat kesimpulan ya. Jadi untuk bisa awet muda itu yang penting adalah perawatan kulit yang benar. Yaitu seperti tadi udah dikatakan cleansing, moisturizing, sunscreen di pagi hari dan diulang. Lalu gaya hidup sehat. Betul. Ya, makanan jangan makannya yang berminyak semua atau yang bikin kolesterol. Makan seimbang ya, gizi yang benar dan banyak nutrisinya yang baik. Sayuran, buah-buahan. Ya, gitu. betul. Jangan duren ya buah-buahannya. Ini teman-teman angkatan kita banyak kan senang duren ya. Sekali-sekali boleh ya, tapi jangan tiap hari. Sering-sering gitu ya. Minum harus cukup, katanya tadi itu olahraga teratur. Dan istirahat juga cukup, minum dan istirahat harus cukup ya. Terus kemudian hindari stres, merokok, polusi udara, jadi kita harus sering-sering jalan-jalan ya. Nah, ya ikut sama Puri deh. Ke laut, ikut saya ke laut. Terus kalau udah keburu terjadi masalah kulit, mungkin fleknya terlalu banyak, udah diobati masih belum, nah kita baru bisa ke dokter spesialis. Bukan baru bisa, kita cari dokter spesialis kulit kelamin, dermatovenerologi yang berkecimpung di bagian kecantikan untuk perawatan. Bukan kecantikan, kosmetik. Kosmetik. Ya, subspesialis kosmetik. Subspesialis kosmetik. Ya, untuk kosmetik dan estetika. Ya. Nah, estetika untuk perawatan yang benar. Apakah perlu di laser atau mau dikasih krim yang benar atau apa, semuanya tergantung si dokternya dan si pasiennya. Diskusi juga ya, jadi ya. Mereka berdiskusi. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita. Mudah-mudahan berguna ya bincang-bincang kita ya, memberikan pencerahan kepada yang mendengar dan menonton acara ini nih. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Nadia. Terima kasih juga Puri yang sudah menjadi host pada hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.